Kasus cinta segitiga berakhir maut antara seorang laki-laki bernama Arfiansah dan juga pacarnya merupakan calon legislatif DPRI, Devara. Gimana bisa? Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, untuk tekan tombol subscribe. Untuk kalian yang suka dengan kisah-kisah menyeramkan di dunia ini, seperti kisah yang kita bahas hari ini. Minggu tanggal 25 Februari 2024 kemarin, jam 7 pagi, ada seorang gadis yang sedang bersepeda, kita panggil aja IM. Pas lagi sepedaan, si IM ini mencium ada bau yang kayak nyengat banget. Baunya dideskripsikan sebagai bau busuk. Bau busuk ini datang dari bibir jurang di belakang Tugu Gajah, kota Bandar, Jawa Barat. IM pun mencari keberadaan sumber dari bau busuk yang saya cium. Saat ditelusuri, IM menemukan ada jasad manusia yang sudah mati. Dari situ, IM pun melaporkan hal ini pada pihak berwajib dan menemukan bahwa jasad yang ditemukan IM adalah seorang perempuan yang berinisial ID. Nah, kemudian pihak berwajib dikejutkan dengan dua penemuan. Pertama, korban ID ini sengaja diakhiri hidupnya. Kedua, yang mengakhiri hidupnya adalah seorang perempuan yang mengatakan diri sebagai anggota legislatif bernama Devara Putri. Dan di malam ini, The Mafia, kita akan bersama membahas kasus gila ini. Kronologinya, siapa saja yang terlibat, apa motifnya, siapkan mental kalian, yuk kita bahas. Jadi korban memiliki kekasihnya yang bernama Didot. Nah, Mas Didot ini memiliki mantan kekasih yaitu Devara. Meskipun Mas Didot ini sudah pacaran sama si Ide, ternyata pada awal Februari Didot ini minta Devara untuk balikan kembali menjadi sepasang kasih. Dan ditambah lagi, Didot ini sempat cerita sama Devara, ini soal pacarku si Ide suka jalan sama laki-laki lain. Setelah mendengar permintaan Didot, akhirnya Devara yang mungkin masih sayang sama Didot menyetujui untuk kembali menjadi kekasihnya Didot. Nah, karena disinilah masalah mulai datang. Bukan hanya dua cewek sekarang di kehidupan Didot, tetapi Devara memberikan suatu syarat kalau saja Didot masih mau jadi pacar si Devara. Dengan syarat dia tidak mau kalau melihat Ide ada lagi di dunia ini. Mungkin kalian gak percaya dengan yang saya ucapkan ini, tapi ini benar-benar jadi. Mendengar syarat Devara yang cukup ekstrim ini, tadinya Didot ragu, tapi apa yang telah terjadi antara mereka, akhirnya si Didot setuju dengan persyaratan Devara. Dari situ mereka mulai menyusun rencana untuk mengakhiri hidupnya Ide, karena Didot takut dia nggak berani melakukan dengan tangannya sendiri. Akhirnya Devara memberi ide pada Didot untuk membantu membayar orang lain untuk menjadi eksekutor. Oh my god. Pada Jumat 9 Februari 2024, Didot ini ketemu dengan seorang yang bernama Reza, yang akhirnya dia pilih untuk menjadi sang eksekutor. Didot berjanji nih sama Reza, kalau misalnya Reza berhasil melakukan pekerjaannya, dia akan berikan upah sebesar 50 juta rupiah yang akan diperoleh dari menjual hasil dari barang-barang si Ide. Nah, mendengar penawaran yang cukup menarik ini, tentunya dia akan mendapat upah 50 juta rupiah dari barang si korban. Reza pun gak langsung setuju guys. Dan 6 hari kemudian, pada hari Kamis 15 Februari 2004 kemarin, Reza yang saat itu BU atau butuh uang akhirnya menerima penawaran si Didot.
Setelah itu, Didot, Devara, dan Reza bertemu di sebuah kos yang di situ Devara memberikan ide-ide bagaimana mereka bisa menghabisi si ide. Pada saat itu Devara memberikan usul supaya ide dihabisi dengan dicekik. Dia juga menyarankan untuk menggunakan sarung tangan sebanyak 3 lapis supaya tidak meninggalkan jejak di sidik jari. Devara juga bilang ide ini jangan dijemput di rumahnya ya, dijemputnya di luar atau tempat kerjanya. Dan Devara juga mengatakan ingat guys, kita harus melakukan hal ini di tempat sepi ya, biar nggak ada CCTV dan juga menggunakan mobil sewaan, kata Devara. Setelah 4 hari mereka bikin planning ini guys, pada Senin 19 Februari 2004 sekitar pukul 5 sore si Didot menyewa mobil Avanza warna hitam. Hari itu juga Didot, Devara, dan Reza mematangkan rencana mereka dengan membeli sarung tangan dan membuat plat nomor palsu di mobilnya Kece. Dan keesokan harinya Selasa 20 Februari 2004 mereka menjalankan aksi kejinya. Sekitar jam 15.30 sore, Didot menjemput Reza dan Ide untuk pergi jalan ke Sentul. Dan pada jam 19.30 atau jam 7.30 mereka itu sampai di Bukit Pelangi Sentul. Dan sampai sana mereka ketiganya langsung makan di sebuah rumah makan. Didot pun makan bersama Ide, sedangkan Reza duduk terpisah. Sekitar 1,5 jam kemudian Didot pun mengajak si Ide sama Reza balik masuk ke mobil. Nah, si Idot itu nyetir, Reza ada di jok tengah, dan si Ide duduk di depan di sebelahnya Didot. Sesampainya di tengah jalan, Pelangi Purwokerto Jayanti Babakan Padang, Didot tiba-tiba berhentikan mobilnya dengan alasan Didot mau pipis. Dia juga berkedip ke Reza, memberikan kode kepada Reza bahwa ini adalah waktunya. Oh my god, merinding gue baca cerita ini guys. Didot pun keluar nih dari mobilnya. Dia mengunci mobilnya dengan rem. Dan di saat itu Reza menjalankan rencana mereka. Reza langsung menjerat leher Ide dengan menggunakan ikat pinggang selama 15 menit. Sampai Ide tidak bisa bernapas dan kehilangan nyawanya. Dan setelah itu Reza membunyikan klakson mobilnya sebanyak 3 kali, memberikan isyarat kepada Didot bahwa dia telah selesai melakukan tugasnya. Didot pun langsung menyempatkan untuk mengecek Devara. Langsung mengecek Devara gitu guys, bilang ini udah iya kan yang kau minta, sudah dijalankan. Didot juga menyuruh Devara untuk ke rumah Ide, berpura-pura sebagai kurir makanan, memastikan bahwa ibunya si Ide ini baik-baik aja, nggak panik. Setelah melakukan aksi itu, Didot Reza kembali ke Jakarta, tepatnya ke kosnya Devara, sambil membawa jasadnya si Ide. Sampainya di kos yang tadinya jasadnya Ide di depan, kemudian mereka pindahkan ke jok belakang, ditutupi dengan selimut, dan sebelah itu Reza pun pulang. Nah, besoknya pada hari Rabu jam 12.30, Didot sama Devara menjemput Reza. Tentunya di dalam mobilnya masih ada jasadnya si Ide. Ketiganya terus membawa jasad si Ide. Sampainya di tol Cipali Cirebon, tubuh Ide ditaruh di jok belakang. Bagian mulutnya dipakai masker seolah baringkan. Besoknya di 2 Februari Kamis jam 1.30 di malam hari, mereka sampai di Kuningan. Mobil yang mereka kendarai tiba-tiba mogok guys. Akhirnya mereka menyewa towing untuk membawa mobil mereka yang harus diangkat ke daerah Banjar. Mau nggak mau mereka harus menginap di penginapan yang disediakan di bengkel itu. Nah, keesokan harinya pada Jumat 23 Februari 01 dini hari,
Karena merasa takut, Depara minta Didot untuk membuang mayat korban. Mereka membawa Reza untuk membantu membersihkan mobil supaya nggak ketahuan nih pada pihak bengkel. Pukul 02 dini hari, sempat-sempatnya Didot sama Depara masih menyuri perhiasannya Ide. Setelah itu, Reza membawa Ide ke sebuah jurang di belakang Tugu Gajah, Kota Banjar. Jaraknya sekitar 100 meter dari bengkel, dan Reza membawa jasadnya Ide ke dalam jurang tersebut. Setelah membuat jasad si Ide, mereka mengambil beberapa milik korban dan menghancurkan kartu identitas, kartu dan SIM pakaian korban. Dan di cepat sore, mobil mereka udah selesai di bengkel. Akhirnya mereka balik ke Jakarta. Nah, di perjalanan pulang, mereka membakar pakaian-pakaiannya Ide dan membuang kartu-kartu lainnya ke sungai. Pada Sabtu 24 Februari, Didot mencuci mobil sebelum Didot mengantar mobil ke Parenta atau sewa nih. Dan 2 hari kemudian, tanpa diketahui bahwa jasadnya Ide udah ditemukan. Mereka nggak tahu bahwa 2 hari kemudian, pada Senin 26 Februari, Didot dan Depara itu menjual barang-barang milik korban yang nilai harganya itu 64 juta. Reza mendapatkan bagian 15 juta dan langsung membeli senilai 8 juta. Depara juga membeli handphone senilai 14 juta dan sisa uangnya dibawa semua oleh Didot. Nah, proses ini sehebat-hebatnya tupai melompat pasti akan jatuh juga ya guys. Mereka lupa pas ditanya keluarganya sama pihak polisi, Ide ini terakhir ketemu sama siapa, pergi sama siapa. Tentunya nama si Didot langsung keluar oleh kedua orang tuanya. Begitu didatangin, Didot sedang bersama Depara. Situasinya terlihat mencurigakan guys. Hanya diketahui bahwa ada orang ketiga di kasus Didot ini. Atas perbuatan mereka dijerat pasal 340, 338 dan 365 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup. Nah, mungkin ada informasi tambahan dari rangkuman kami, boleh ditambahkan di bawah. Hati-hati dengan siapa kalian bergaul, hati-hati dengan orang yang kalian percaya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe karena gak sabar ketemu kalian di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.